Nah, ini juga perlu disampaikan sama pihak Jalaka bahwasanya ini Sungai Buluan namanya. Di peta juga dia termasuk Sungai Buluan. Nah, cuma limbah pencucian atau limbah pemurnian dari perusahaan pertambangan ini sudah dibuang di sini. Ini tembusnya ke laut. Ini dulu sungai. Ini juga ada. Nah, jenis limbahnya mungkin kita belum tahu ya. Kalau dia misalnya B3 atau apa, mereka kan damping limbah nih. Nah, jadi harus ada izin pembuangan limbah dan lain sebagainya. Jadi mesti diproses juga nanti dengan kelengkapan pengolahan limbah. Dalam. Ini maaf Bu, ini penyedotan itu tanah Bu. Bukan, maaf sebelumnya dari pihak perusahaan di sini kami tim itu sudah terbentuk. Jadi maksud saya ini tim. Ah, yang bekerja ini tim. Iya. Untuk berita acara ditandatangani dari pihak-pihak yang hadir, dalam hal ini Pemda Provinsi Bengkulu, Pemda Seluma maupun kawan-kawan dari mahasiswa dan walhi termasuk masyarakat. Nah, disepakati bahwa data yang kita peroleh tadi akan dibahas kembali pada tanggal 21 Juni. Itu melibatkan kementerian nanti, Bu? Iya, karena kewenangan ada di Kementerian SDM, makanya hadir juga bersama kita kawan-kawan dari Inspektur Tambang. Jadi untuk sementara nggak ada penutupan dulu, Bu, sementara, Bu? Apa aktivitas, Bu? Untuk sementara saat ini, Bu? Ada, Bu? Nanti gini aja lah, Buning izin Kamis tanggal 7 Juli 2022 sesuai dari apa yang diduga oleh masyarakat Kabupaten Seluma, khususnya Pasar Seluma. Itu tadi sudah dilihat beberapa objek, diantaranya tumpukan pasir besi sudah ada di depan kita, yang diduga itu adalah hasil galian dari proses penambangan yang dilakukan oleh PT Pamilepto. Lalu yang objek yang kedua itu melihat bekas galian yang sudah dilakukan penutupan oleh PT Pamilepto. Yang ketiga meninjau lokasi jarak bukaan daratan pantai itu berjarak dengan air laut yang tadi lebih kurang 30 meter. Yang ini juga diduga melanggar secara aturan. Kan kemarin kan sudah ada tanggapan dari Pak Rohidin sebagai Gubernur Provinsi Bengkulu ketika dari hasil survei bersama kita ke lapangan ada yang indikasinya melawan hukum, ya nanti akan diproses melalui jalur hukum. Tutup ya Bu, penegasannya Bu. Sampai dengan tanggal 21. Sampai tanggal 21 tutup. Kalau kewenangan nantinya itu ditutup atau tidaknya itu kan di kementerian. Ya? Tutup sementara. Tutup sementara Ya. sampai tanggal. Pasca sidak ini gimana, Bu, sampai dengan tanggal 21 nanti? Kita boleh, Apakah boleh? Pertama kami selaku pekerja di tambang, khususnya kami mewakili Humas, bahwa sangat berterima kasih lah memastikan bahwa tim itu untuk betul-betul mendampingi masyarakat yang mana yang selama ini bahwa masyarakat menyangkakan ini hal-hal yang menyangkut masalah perizinan, menyangkut ini salah dan benar. Nah, jadi akhirnya turun tim ke lapangan, nanti mereka langsung menyaksikan bahwa hal itu di lapangan, masalah tersangkut masalah benar atau tidaknya itu tergantung dengan tim juga. Dengan menunggu hasilnya aja, ya, menunggu. Kalau kami tidak bisa memberikan keterangan itu, kami tidak tahu masalah perizinan. Ya, jadi seperti ini, kalau tanggapan dari Dinas SDM tadi, ini akan kemungkinan akan ditutup ya. Nah, yang jelas seperti ini yang harus kami sampaikan, bahwa ada beberapa dasar yang harus kami sampaikan mengapa kita hadir hari ini bersama Pemprov dan kabupaten. Yang pertama adalah tim terpadu Provinsi Bengkulu sudah mengevaluasi PT Pamilepto dan mereka menyatakan bahwa PT Pamilepto Bakti Abadi belum melengkapi perlengkapan perizinan lingkungan.
antara lain RKAB, AMDAL, dokumen reklamasi dan pasir tambang dan lain sebagainya. Nah, di sini juga disampaikan bahwa hasil dari rapat koordinasi tim terpadu itu PT Paming Lepto hanya boleh melakukan kegiatan prakonstruksi, yang artinya hanya berbicara administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada himbauan dari rekaman dari Gubernur Bengkulu yang menyatakan minta agar yang pertama pelanggaran apa yang harus dibuktikan. Yang pertama, pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran lingkungan yang sudah dilakukan oleh pertambangan. Yang kedua, pelanggaran perizinan apa yang sudah dilakukan oleh pertambangan. Yang ketiga, pelanggaran hukum apa yang sudah dilakukan oleh pertambangan. Nah, hari ini bisa kami sampaikan bahwa PT Paming Lepto Bakti Abadi sudah melakukan aktivitas pertambangan, bukan lagi kegiatan perusahaan ini akan tetap diberikan kewenangan untuk melakukan aktivitas penambangan. Itu bukan wilayah kami lagi. Nah, makanya dari itu tadi kan kami tanya ke Pemkab Seluma, dalam hal ini kan harus ada, ini kan sebagai tindakan tegas. Dalam hal ini ya jangan sampai keterangan dari KKT masih konstruksi, keterangan dari pihak Pemprov harusnya hanya batas prakonstruksi. Dan ini berdasarkan keterangan Undang-Undang 3/2020 itu sudah dijelaskan. Operasi produksi itu masuk pada tahap pertama konstruksi, yang kedua penambangan. Dia ini sudah masuk ke tahap kedua penambangan. Harusnya kan berdasarkan keterangan KKT masih konstruksi nih, masih pembangunan. Konstruksi itu definisinya di undang-undang jelas juga, menyiapkan seluruh fasilitas penambangan termasuk membangun semua alat untuk penanggulangan lingkungan. Nah, maka harusnya kan baru batas itu nih. Tapi kan kita sudah lihat temuannya. Maka dari itu mungkin dalam hal ini kan kami juga menghimbau kembali ke Pemda Seluma. Harapannya agar himbauan itu jangan hanya sekedar himbauan, jangan hanya dikasih secari kertas kemudian biarkan, oh kami sudah ngimbau tapi tidak didengar. Kan itu konsepnya secara pemerintahan akhirnya tidak punya wibawa gitu kan. Artinya pihak Seluma didelegitimasi oleh pihak penambang, padahal ini wilayah kekuasaannya Seluma, diberikan hak otonom untuk mengelola ini. Apalagi izinnya dikasih 2010 itu masih menggunakan izin dari Seluma gitu. Mungkin itu saja, penekanan saja, tidak perlu dicantumkan di situ juga. Terima kasih.